Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam adalah waktu yang tepat untuk beristirahat guna menyongsong hari esok agar lebih fresh dan lebih bersemangat dalam beraktivitas. Karena andai tanpa istirahat, badan akan terasa lemah dan bisa jadi kaku sehingga mengganggu kinerja keesokan harinya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Naba ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Maksud pakaian di sini salah satunya adalah malam dijadikan waktu untuk beristirahat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang waktu malam itu lebih dari sekedar waktu untuk merebahkan badan. Akan tetapi, waktu malam itu adalah waktu yang memiliki keutamaan yang begitu istimewa. Tentunya bagi mereka orang yang memahaminya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ada 3 golongan manusia di waktu malam atau setelah sholat isya. Itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang mendapatkan keuntungan di waktu malam. Artinya adalah ia melakukan aktivitas malamnya dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, meminta ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta melakukan berbagai amalan-amalan yang bermanfaat lainnya, atau dalam bahasa lain disebut dengan begadang syar'i. Maka malam itu menjadi ladang amal baginya. Kemudian orang yang kedua menurut Salman Al-Farisi adalah orang yang mendapat kerugian dengan hadirnya malam. Ia tak mendapat manfaat darinya. Maksudnya adalah ia menggunakan waktu malam untuk perbuatan maksiat seperti mabuk-mabukan, ia dugem, pergi ke bar, atau berbuat maksiat lainnya sampai larut malam atau bahkan sampai pagi. Kemudian ketika matahari terbit, ia gunakan waktu untuk tidur sampai sore, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Kemudian orang yang ketiga menurut Salman Al-Farisi adalah orang yang tidak mendapatkan mudarat ataupun orang yang tidak mendapatkan manfaat di waktu malam. Maksudnya adalah orang ini tidak melakukan ibadah pada malam hari, juga tidak melakukan maksiat pada malam hari. Tapi golongan yang ketiga ini lebih ringan, lebih mendingan dibandingkan dengan orang yang kedua. Minimal ia tidak mendapatkan dosa, walaupun dia juga tidak mendapatkan pahala. Dia mengisi malamnya itu contoh dengan begadang semalaman, membicarakan hal-hal yang tidak penting, atau hanya sekedar nonton bola, atau hanya sekedar ngobrol dengan teman-teman atau keluarganya. Tetapi ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan patokan kita dalam beraktivitas di malam hari, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kana yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha." Yang artinya adalah sesungguhnya Rasulullah itu membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang atau ngobrol setelah isya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga golongan di atas, maka kita bercermin, kita berpikir, kita bermuhasabah, di manakah diri kita berada pada waktu malam. Apakah di golongan pertama, yaitu orang-orang yang memanfaatkan waktu malam untuk beribadah? Orang yang kedua, orang yang
melakukan maksiat di waktu malam, atau orang yang ketiga, orang yang tidak beribadah ataupun orang yang tidak bermaksiat di waktu malam. Andaikan kita belum bisa meniru mengikuti golongan yang pertama, minimal kita mengikuti golongan orang yang ketiga, tidur di awal waktu sehingga kita mendapatkan manfaat berupa bangun lebih dalam keadaan segar. Kemudian kita bisa menggunakannya untuk waktu sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya, sehingga pada hari itu aktivitas kita menjadi lancar, menjadi mudah untuk melakukan segala aktivitas kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.